Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Carolina dengan NIM A1H1240009. Saya dari kelas A, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak, Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan dengan mata kuliah Pengantar Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Pada bab pertama, kita akan membahas tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Disebut hakikat atau hakiki karena ciri khas tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki oleh hewan. Wujud sifat hakikat manusia atau yang tidak dimiliki oleh hewan yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilihan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kesedihan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, serta kemampuan menghayati kebahagiaan. Yang dimaksud dengan kemampuan menyadari diri adalah manusia mampu menyadari bahwa dia memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu. Yang kedua ada kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi maksudnya adalah manusia mampu menempatkan diri entah itu di masa sekarang, masa lalu, ataupun masa depan yang belum pasti. Yang ketiga ada kata hati. Kata hati juga sering disebut dengan hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan sebagainya. Dengan sebutan pelita hati atau hati nurani menunjukkan bahwa kata hati itu adalah kemampuan pada diri manusia yang memberi penerang tentang baik buruknya perbuatannya sebagai manusia. Yang keempat ada moral. Jika kata hati diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyertai perbuatan, maka pendidikan moral juga sering disebut pendidikan kemauan oleh Engel Liefeld. Yang dimaksud adalah kemauan yang sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Yang kelima ada tanggung jawab. Maksudnya di sini adalah manusia bersedia untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab, merupakan pertanda dari sifat orang yang bertanggung jawab. Wujud bertanggung jawab bermacam-macam. Ada tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada diri sendiri berarti menanggung tuntutan kata hati. Bertanggung jawab kepada masyarakat berarti menanggung tuntutan norma-norma sosial. Bertanggung jawab kepada Tuhan berarti menanggung tuntutan norma-norma agama. Dengan demikian, tanggung jawab dapat diartikan sebagai keberanian untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia, dan bahwa hanya karena itu perbuatan tersebut dilakukan, sehingga sanksi apapun yang dituntut adalah diterima dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Yang keenam ada rasa kebebasan. Merdeka adalah rasa bebas, tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Dalam pernyataan ini ada dua hal yang kelihatannya saling bertentangan, yaitu rasa bebas dan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia, yang berarti ada ikatan. Kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya memang berlangsung dalam keterikatan. Artinya, bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Yang ketujuh ada kewajiban dan hak. Jika seseorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu, maka tentu ada pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Yang terakhir atau yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia. Penghayatan hidup yang disebut kebahagiaan ini meskipun tidak mudah untuk dijabarkan, tetapi sulit untuk dirasakan. Jadi, jika kita merasakan bahagia, maka genggamlah kebahagiaan itu. Selanjutnya, dimensi hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia terdiri atas 4 macam. Yang pertama, dimensi individualan. Yang kedua, dimensi kesosialan. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Dan yang terakhir, dimensi keberagamaan.
C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Setiap manusia lahir dikaruniai naluri, yaitu dorongan-dorongan yang alami. Jika seandainya manusia dapat hidup hanya dengan naluri, maka tidak ada bedanya ia dengan hewan. Hanya melalui pendidikan, status hewani itu dapat diubah ke arah status manusiawi. Meskipun pendidikan itu pada dasarnya baik, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin saja bisa terjadi kesalahan-kesalahan yang lazimnya disebut salah didik. Hal demikian bisa terjadi karena pendidik itu adalah manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan-kelemahan. Sehubungan dengan itu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Pada bab kedua membahas tentang pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, di sini ada batasan tentang pendidikan, yang kedua, tujuan dan proses pendidikan, yang ketiga, konsep pendidikan sepanjang hayat, dan yang keempat, kemandirian dalam belajar. Batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam, dan kandungannya berbeda dengan satu dari yang lain. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang muncul tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya. Tujuan dan proses pendidikan pendidikan nasional yaitu terdapat pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, unsur-unsur pendidikan. Dalam proses pendidikan melibatkan banyak hal seperti subjek yang dibimbing yaitu peserta didik, kedua, orang yang membimbing yaitu pendidik, yang ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik, keempat, ke arah mana bimbingan ditujukan, yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan, keenam, cara yang digunakan dalam bimbingan, dan yang terakhir atau ketujuh, tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung, atau biasa disebut dengan lingkungan pendidikan. Bab 3, landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Landasan pendidikan terdiri atas landasan filosofis, yaitu landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, landasan sosiologis, yang biasa disebut proses interaksi, landasan kultural atau kebudayaan, yang keempat, landasan psikologis, landasan yang berkaitan dengan kejiwaan manusia. Selanjutnya, asas pokok pendidikan. Yang pertama, asas Tuturi Handayani, yaitu jika di depan mata menjadi contoh, jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat atau motivasi, dan jika di belakang mengikuti dengan awas. Asas yang kedua yaitu asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Bab 4, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Perkiraan masyarakat masa depan. Ciri masyarakat di masa depan terdapat 4 ciri, yaitu yang pertama, kecenderungan globalisasi yang makin kuat, yang kedua, perkembangan iptek yang makin cepat, yang ketiga, perkembangan arus komunikasi yang semakin cepat dan padat, dan yang keempat, peningkatan lawan profesional. B. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Yang pertama, tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern, yaitu ketanggapan terhadap berbagai masalah sosial, politik, kultural, dan lingkungan. Yang kedua, kreativitas di dalam menemukan alternatif pemecahannya, dan yang terakhir, efisiensi dalam bekerja. Upaya mengantisipasi masa depan ada 3. Yang pertama, perubahan nilai dan sikap, yang kedua, pengembangan kebudayaan, dan yang ketiga, pengembangan sarana pendidikan. Bab 5, pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Pengertian pendidikan dan fungsi lingkungan pendidikan. Manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman itu terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial manusia secara efisien.
Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya. Tripusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik seperti juga tumbuh kembang anak pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni hereditas, lingkungan, proses pengembangan, dan anugerah. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. Terdapat beberapa aliran dalam pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Gerakan yang pertama yaitu pengajaran alam sekitar, yang kedua pengajaran pusat perhatian, dan yang ketiga sekolah kerja, yang keempat pengajaran proyek. Selanjutnya BA2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama perguruan kebangsaan taman siswa, yaitu asas dan tujuan taman siswa, upaya-upaya pendidikan yang dilakukan taman siswa, dan hasil-hasil yang dicapai. Yang kedua, ruang pendidikan INS Kayu Taman. Bab 7. Permasalahan pendidikan. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Terdapat 4 masalah pokok pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Dan yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu perkembangan iptek dan seni. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Dan yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. C. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Yang pertama, permasalahan aktual pendidikan di Indonesia, yaitu masalah keutuhan, pencapaian sasaran, masalah kurikulum, masalah peranan guru, masalah pendidikan dasar 9 tahun. Yang kedua, upaya penanggulangan, yaitu pendidikan efektif, pelaksanaan ekstrakurikuler, pemilihan siswa, dan pendidikan tenaga kependidikan. Bab 8. Sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia atau biasa disebut dengan Sisdiknas merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Jenis-jenis program pendidikan. Program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya kejujuran, dan pendidikan lainnya adalah pendidikan umum, pendidikan kejujuran, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Bab 9. Pendidikan dan pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dalam beberapa segi, yaitu segi sasaran, segi lingkungan pendidikan, segi jenjang pendidikan, dan segi pembidangan kerja. Wujud pembangunan sistem pendidikan meliputi beberapa aspek yang satu sama lain berkaitan erat, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis atau perundang-undangan, struktur dan kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, dan orientasi.